Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi interkoneksi bus. Yang pertama, ada anggota kelompok kami ada Erika Putri Lestari dengan NPM 161 dan saya Rizal Sapuan Siagian dengan NPM 250. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Karakteristik utama dari bus yaitu sebagai media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung. Karena digunakan bersama, diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan secara bersamaan, dalam waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Berikut adalah struktur dari interkoneksi bus. Komputer terdiri dari satu set komponen atau modul dari tiga tipe dasar, prosesor, memori, I/O, yang berkomunikasi satu sama lain. Pada dasar komputer adalah jaringan modul basic, sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul. Koleksi jalan yang menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Desain struktur ini akan tergantung pada pertukaran yang harus dilakukan antara modul. Angka 3 sampai Angka 3,15 menunjukkan jenis pertukaran yang dibutuhkan oleh yang menunjukkan bentuk utama dari input dan output. Untuk setiap jenis modul struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang paling berkomunikasi satu dengan lainnya. Lalu di sini ada penjelasan tentang komponen-komponennya sendiri. Ada CPU. CPU ini untuk membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal. Kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Memori. Memori umumnya modul memori terdiri dari N word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal control read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. I atau U. I atau U berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi baca dan tulis. Selain itu modul-modul I/O dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik. Misalnya 01 sampai M-1 ke masing-masing port tersebut. Di samping itu terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Terakhir, modul I/O dapat mengirimkan sinyal interrupt ke CPU. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan seluruh sistem operasi, juga menerima sinyal interrupt. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data seperti berikut. Yang A, memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data melalui instruksi dari memori. Lalu CPU ke memori. CPU ini melakukan penyimpanan dan penulisan ke data ke memori. Lalu dari I/O ke CPU. CPU membaca dan dari peripheral melalui modul I/O. Lalu CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Lalu dari I/O ke memori atau dari memori ke I/O digunakan pada sistem DMA. Sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer tersebut sebagai bus sistem. Biasanya terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Bus sistem dapat dibedakan atas data bus atau saluran data, address bus atau saluran alamat, dan control bus atau saluran kendali.
Lalu ada struktur bus. Ada data bus, address bus, dan control bus. Lintasan yang lalu ada data bus adalah lintasan yang digunakan sebagai pemindahan data antar modul. Bisa jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, 32. Untuk mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data tersebut lebar bus dengan satuan bit. Misal lebar bus 16 bit. Lalu address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU, serta untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Misal mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Lalu control bus digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen dan diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Sinyal perwaktuan menandakan validitas data dan alamat, sedangkan sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Secara umum, saluran kontrol meliputi yang pertama memory write, yaitu memerintahkan data pada bus yang akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Kemudian memory read, memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Kemudian I/O read, memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port I/O. Selanjutnya, I/O read memerintahkan data dari port I/O ditempatkan pada bus data. Transfer ASIK menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Kemudian bus request, yaitu menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Bus grant menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Interrupt request menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Interrupt ASIK menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui CPU. Clock kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul. Terakhir, reset digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Kemudian, prinsip operasi. Yang pertama, operasi pengiriman data ke modul lainnya, yaitu meminta penggunaan bus, dan apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Kemudian, operasi meminta data ke modul lainnya, yakni meminta penggunaan bus, mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Terakhir, menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Elemen-elemen rancangan bus. Pertama, jenis bus, 2 metode arbitrasi, 3 timing, 4 lebar bus, 5 jenis transfer data, 6 PCI atau peripheral komponen interconnect, 7 future bus plus. Jenis bus dapat dibedakan atas yang pertama, dedicated, metode di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Yang kedua, time multiplex, yaitu metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua, terdistribusi, yakni setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang ketiga, timing, berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada bus sistem dan dapat dibedakan atas sinkronus, terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau waktu. Yang kedua, asinkronus, yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Jenis transfer data. Pertama, operasi read, operasi write, operasi read modif write, operasi read after write, dan operasi block. PCI, peripheral komponen interconnect, merupakan bus yang tidak tergantung pada prosesor, berbandit tinggal serta dapat
tinggi serta dapat berfungsi sebagai mezzanine. PCI memberikan sistem yang lebih baik bagi subsistem I/O berkecepatan tinggi, seperti Graphic Display Adapter, Network Interface Controller, dan Disk Controller. Future Bus Plus adalah standar bus asinkron berkinerja tinggi yang dibuat oleh IEEE dan didasarkan atas yang pertama, tidak tergantung pada arsitektur, prosesor, dan teknologi tertentu. Memiliki protokol transfer asinkron dasar, menyediakan dukungan bagi sistem-sistem yang fault toleran, dan memiliki reliabilitas yang tinggi. Menawarkan dukungan langsung terhadap memori berbasis cache yang dapat digunakan bersama, memberikan definisi transportasi pesan yang kompatibel. Berikut adalah referensinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.